membalaskan sakit hati. Saya harus tidur sampai jam 8 pagi. Inilah hari tanggal merah yang jam waker harus libur. Tapi muslim sejati tidak. Bagi dia tidak ada tanggal merah. Semuanya hitam. Karena ayat yang dia pakai, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Selesai dari satu aktivitas, maka pindahlah aktivitas yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk memilih antara tidur pagi dan sholat subuh saja berat, bagaimana untuk memisahkan antara hak dan batil? Muslim sejati tidak hanya dalam masalah sholat subuh, tapi dalam masalah yang lebih berat di atas sholat, yaitu ekonomi. Karena sholat masalah gerakan, takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahud, salam. Selesai itu bisa tidur lagi. Tapi ada yang lebih berat daripada sholat, masalah ekonomi. Oleh sebab itu, apa kata Buya Muhammad Nasir? Islam ritual biarkan. Orang ramai-ramai sholat subuh biarkan. Tapi kalau sudah bicara tentang ekonomi, awasi. Kalau sudah bicara tentang politik, habisi. Kenapa? Karena ini ancaman. Nabi Muhammad SAW ketika dia mengajak orang sholat subuh berjamaah, apakah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan marah? Tidak. Mereka tidak marah. Karena tidak ada yang terganggu kepentingannya. Tapi ketika dia mengajak membangkitkan ekonomi umat di Madinah dengan mendirikan pasar Madinah, dengan berdirinya pasar Madinah, ada yang terganggu. Siapa yang terganggu? Pasar Yahudi yang sudah lama mempraktekkan riba, rentenir, tanam modal sekecil-kecilnya, ambil untung sebesar-besarnya, jerat leher fakir miskin. Nabi datang menyelamatkan mereka. Lalu kemudian membuat satu pasar. Letak pasarnya itu sekarang pintu Babus Salam di Masjid Nabawi yang sekarang. Dulu itu tanah lapang. Dibuatlah pasar. Dan Nabi memeriksa pasar-pasar itu. Nabi masuk ke dalam. Nabi lihat ada tumpukan makanan. Nabi masukkan tangannya, inspeksi mendadak. Ma hadza ya sahibat ta'am. Ini, hei pedagang, kenapa di dalamnya basah, busuk, berjamur, ditimbun dengan yang kering dari luar, sehingga kita menyendoknya, yang dalam itu ikut terjual. Kata si pedagang, asabahul matar, karena hujan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Bukan muslim sejati, karena dia sudah menipu dalam barang dagangan. Itu juga terjadi pada zaman sekarang. Makanan yang busuk, yang masih hijau, yang hitam, ditumpuk dengan yang bagus. Apa namanya? Duku. Maka nanti keluar dari sini, masukkanlah tangan kepada pedagang itu, katakan, ma hadza ya sahibat ta'am. Ma hadza ya sahibal duku. Apa kata dia? Asabahul matar, kena hujan. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Disitulah pedagang-pedagang duku akan marah dan mereka akan bergejolak. Ini orang radikal. Dari mana kamu dapat kajian ini? Dari Ustadz subuh tadi. Siapa dia? Ustadz Somad, ini Ustadz radikal, harus dihabisi. IDDI, Ikatan Duku-Duku Internasional, akan marah. Kenapa? Karena ada kepentingan yang terganggu. Andai Ustadz itu hanya mengajak sholat subuh, mari ramaikan masjid, mari sholat subuh, tidak akan ada yang marah. Pedagang-pedagang lontong senang. Karena semua anak muda akan sarapan pagi. Karena ada kepentingan materi. Tapi ketika sudah disinggung priuk belanganya, disinggung kompornya, disinggung tabung gasnya,
mereka akan marah dan mereka akan bergejolak. Itulah mengapa mereka harus meracun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undang dia, dan ketika diundang pasti akan ditanya, apakah makanan yang paling engkau suka wahai tamu terhormat? Saya paling suka kaki kambing bagian depan. Saya tidak katakan tangan kambing karena kambing tidak bertangan. Kaki kambing bagian depan makanan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Yahudi Khaybar. Kenapa Yahudi marah? Karena pasar mereka sepi, pasar mereka sunyi gara-gara pasar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang mengharamkan riba, mengharamkan rentenir, mengharamkan meminjam uang sekecil-kecilnya dengan bunga sebesar-besarnya, menjerat leher fakir miskin. Mereka marah, ini Nabi harus dibunuh. Maka perempuan itu menanamkan racun ke dalam makanan. Sahabat yang memakan racun itu mati kontan di tempat. Dan Nabi sempat tertelan racun itu. Mana Jibril? Mengapa dia tidak menolong? Subhanallah, Maha Suci Allah. Jibril alaihissalam juga bersih dan suci dari tuduhan. Ini hanya ingin menampakkan kepada umat, begitulah jahatnya yang selalu kita sebut ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang meracun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Kata Nabi, sempat tertelan air liur mengandung racun itu ke dalam. Tapi ada hikmah di balik itu. Allah ingin menjadikan dia bukan sekedar nabi, tapi juga dia mati syahid. Dia bukan sekedar sayyidul anbiya, dia juga sayyidus syuhada. Walaupun akhirnya dia hidup, tapi dia mengaku kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, masih terasa sisa-sisa racun Khaybar. Wahai Humaira, wahai engkau Aisyah radhiyallahu anha. Itu pesan yang disampaikan beberapa sahabat. Hati-hati Ustadz kalau minum, jangan minum kalau segelnya sudah rusak, mungkin Ustadz akan diracun. Lalu apakah karena itu Ustadz dari tadi tidak minum? Tidak. Saya tidak khawatir sikit pun. Oleh sebab itu saya minum. Bismillah. Apa kata Ustadz dari Makassar dalam sebuah ceramah YouTube-nya? Itu pelawak, kata dia. Itu orang hanya melawak bisa ceramah sampai ke Malaysia. Kalau pelawak kenapa ditakuti? Kalau pelawak kenapa dikhawatirkan? Apakah mereka khawatir karena berat badannya yang tak sampai 50 kg itu? Kau keras-keras berteriak, kenapa orang tidak takut kepadamu? Lalu kau apa? Kau marah-marah. Kenapa orang tidak takut? Lalu siapa yang sebenarnya radikal itu? Apakah ini pelawak syariah? Orang tertawa, tapi ada yang ketakutan di balik tawa itu. Karena yang dia sampaikan adalah kesejatian. Hai Ustadz yang menuduh aku pelawak. Ustadz marah? Tidak. Saya tidak marah aja orang sudah takut. Apa yang saya takutkan? Oleh sebab itu, ini bercerita tentang kebenaran. Lalu kemudian ada yang lebih mengerikan daripada kau singgung masalah ekonomi. Oleh sebab itu jangan bicara ekonomi umat. Ketika video itu viral, judul videonya apa? Belanja ke warung Muslim. Nah, ini anti kebinekaan. Ini anti kebinekaan. Saya kemana-mana berjalan 3 orang. Saya orang Melayu, sahabat saya di sebelah kiri orang Minangkabau, dan sahabat saya yang di sebelah kanan orang Makassar. Lalu apakah saya anti kebinekaan? Mestinya saya mencari orang Melayu juga. Inilah tim yang paling kebinekaan.
Kenapa Ustaz tidak cari tim non-muslim? Nanti dia segan masuk masjid. Maka saya cari yang muslim. Ini anti kebinekaan. Apakah dia anti kebinekaan? Ketika dia kuliah di Mesir, dia menyewa rumah. Rumah yang dia sewa bukan rumah Mustafa. Rumah yang dia sewa bukan rumah Ahmad. Rumah yang dia sewa bukan rumah Muhammad. Rumah yang dia sewa, dia kontrak adalah rumah Baba Yosef Hana. Yang agamanya Kristen Ortodok Katolik. Yang dia sembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Dan mereka bertetangga dekat. Hanya berpisah lantai saja. Di bawah rumah kontrakan saya. Di atas rumah Baba Yosef Hana. Ketika Baba Yosef memanggil kami. Yabni anakku. Rumah kontrakan harus aku naikkan. Karena aku terkena penyakit saratan. Saratan, bahasa Inggrisnya cancer. Cancer, orang kita menyebut kanker. Aku kena kanker, anakku. Maka sewa rumah harus aku naikkan. Lalu kami pun menjawab, Baba Yosef, kalau kau kena kanker, kami lebih hebat daripada kanker. Apa dia? Krisis moneter. $1.20.000. Tahun 1998. Kalau engkau naikkan sewa rumah ini, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef Hana? Kalau begitu anakku, kau jangan pindah, kau tetap di sini. Sampai akhirnya saya selesai kuliah. Tahun 2002, barulah saya pulang. Dan Baba Yosef Hana tidak mengusir kami. Indahnya kebinekaan. Indahnya keberaneka-ragaman. Saya tidak pernah mengambil golok parang panjang. Pancung leher Baba Yosef Hana. Karena dia berbeda akidah denganmu. Kalau ada Baba Yosef Hana hari ini, maka dia akan tersenyum menuduh, melihat orang yang menuduh ini orang anti kebinekaan. Mungkin Baba Yosef Hana akan berkata, aku bertetangga dengan dia hampir 4 tahun dan dia tidak pernah memotong leherku karena memang dia mengontrak rumahku. Belanja ke orang Muslim. Belanja ke orang Muslim. Ketika kau belanja kepada teman sebelah, tetangga sebelah, kau tak pernah main tawar. Kau tinggal ambil barang, lalu tidak kau tanya harganya. Tinggal kau tanyakan saja langsung ke mesin. Kau tinggal cari barcode-nya. Tidak pernah kau tanya berapa modalnya. Tapi ketika kau beli ikan di tangan yang mulai keriput karena tua dan dimakan air, dia sisik ikan itu supaya laku, supaya pembelinya langsung memakan dan menggorengnya. Lalu kemudian ketika dia jual, hari mulai panas, jam 12 siang. Ikan mulai agak berbau. Datang si penawar, berapa bro? 10.000, 2.000 ya. Kau menawar apa membunuh? Kenapa tidak kau ambil saja pisau itu, kau tusukkan ke lehernya sehingga dia mati? Apakah kau kaya gara-gara uang 3.000 itu? Apakah kau kaya gara-gara uang itu? Kita video itu diviralkan, lalu orang akan berkata, ini anti kebinekaan. Aku bukan anti kebinekaan. Aku hanya ingin menghidupkan leher saudaraku yang akan menyuapkan uang 8.000 itu kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar. Belum lagi kau buat mall syariah. Belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini. Buang kalimat ini. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar.
Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya engkau yang mengatakan sabar-sabar, tapi kau tak sabar. Kau hanyalah munafik yang berbaju sab. Innal munafiqin, orang munafik, fi darkil di keraknya neraka. Na'udzubillah. Ada yang lebih hebat daripada tantangan ekonomi Islam. Ada. Apa namanya? Politik. Ketika kau bicara tentang politik, kau sudah menyentuh kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kepentingan, ada harta, ada proyek, ada bantuan, ada dana yang besar. Ketika itu, maka kau sedang menyentuh api dan kau siap terbakar. Kau genggam dia, tanganmu akan melepuh, atau kau lepaskan dia, dia akan padam dengan sendirinya. Jangan ketika terasa panas kau lepaskan. Terasa panas, lepaskan. Ketika agak lupa, kau pegang kembali. Maka bukan begitu. Oleh sebab itu paling selamat adalah jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan heran kalau ceramah Ustadz Somad tidak lagi menyinggung kekuasaan. Dulu ceramah dia tentang itu. Siapa yang tidak memanage pemimpin peduli pada Islam akan lahir politisi yang tidak mementingkan Islam. Benar apa salah? Lihatlah suara mulai mengecil. Karena mereka juga mulai ketakutan. Oleh sebab itu, maka ini penting di masa akan datang. Video mulai dihapus dari YouTube, Instagram mulai di-ban. Mengapa tidak jadi? Karena ada gejolak yang luar biasa. Ada suara-suara yang ini tidak tahan lama, hanya 12 jam saja. Terus itu muncul kembali. Itulah pentingnya berjamaah. Berjamaah solat sebenarnya di balik jamaah solat subuh ada kekuatan yang luar biasa. Bagi pedagang beda pandangannya dengan politisi. Pedagang bila melihat orang ramai ini dia berpikir, wah berapa lontong sayur yang laku ini. Pedagang dia akan berpikir berapa roti yang laku karena orientasinya adalah berapa barang dagangan yang akan laku. Tapi politisi melihat orang ramai dia berpikir ini 2 kursi ini. Oleh sebab itu gerakan sholat subuh berjamaah harus hidup. Ketika kita di masjid kita bisa menentukan suara dengan ramai kita, maka sholat subuh berjamaah akan menjadi penentu suara di 2018 dan 2019. Jangan main-main dengan gerakan sholat subuh berjamaah. Jika DPT 300.000 daftar pemilih tetap, maka 150.000 plus 1 kekuasaan ada di dalam tanganmu. Kalau di sana ada 1.000 masjid dan satu masjid itu ada jamaahnya 1.000 orang, maka 1.000 kali 1.000 sudah berapa? Kira-kira subuh ini kita ada enggak 1.000? Insya Allah ada 1.000. Jangan katakan lebih, nanti berdosa kalau kurang. Katakan saja kurang lebih. Kita ada 1.000 dan di sana ada 1.000 masjid. Maka 1.000 masjid bersatu. 1.000 kali 1.000 sama dengan 1.000.000. Dengan 1.000.000 suara kau sudah bisa menentukan. Sekali kau angkat tangan, kecemasan sudah ada di dalam hati. Ingat, jadi bukan sekedar angkat tangan Allahu Akbar, bukan sekedar astagfirullah, astagfirullah, tapi di keramaian itu ada gerakan ekonomi, di keramaian itu ada gerakan politik, maka di balik itu semua ada besi, disebutnya besi berani. Dengar kata besi berani, apa bahasa? Magnet, bahasa kerennya magnet. Bahasa berani, magnet diletakkan,
maka akan datang partikel-partikel kecil seperti pasir yang hitam. Kemana dia pergi akan lari. Maka besi berani ini harus dihabisi. Kenapa? Karena dia akan menjadi magnet, akan banyak mengumpulkan. Dengan kertas, letakkan partikel itu di atas, letakkan magnet di bawah, putar ke kiri ke kanan, dia akan mengikut. Ustaz, kau tahu itu permainan kami waktu kecil dulu. Bila ada yang tersenyum berarti sudah tua. Karena anak sekarang tidak lagi tahu permainan itu. Ambil besi berani, mainkan, putarkan di pasir, letakkan di atas, lalu putar. Lihat, dia lari, dia lari, dia lari. Ini besi berani harus dihabisi karena dia mengumpulkan partikel-partikel kecil. Dia harus difitnah, dia harus diajak, dia harus dibunuh. Kalau perlu, habisi dia. Kira-kira dia suka makan apa? Nanti kita akan masukkan racun ke dalamnya. Itu yang dilakukan dulu oleh Yahudi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad bolak-balik jamaah berkata, Ustaz nanti kalau naik pesawat jangan minum di minuman pesawat, jangan makan makanan yang ada di pesawat. Ustaz dengarkankah kalimat itu? Tidak. Kenapa? Saya lapar. Saya makan, saya minum. Apakah Ustaz tidak takut diracun? Tidak. Lalu kalau Ustaz mati, saya akan mati syahid. Penggantinya siapa? SIT, Insan Tama. Masuk satu iklan. Mereka yang akan bangkit bergejolak. Satu hamba Allah yang miskin. Miskin dagingnya, miskin ekonominya, miskin badannya, miskin artinya kasihan. Kasihan kami melihat dia. Di mana-mana ceramah, pasti orang di masjid bertanya, sehat? Ustaz nampaknya lelah. Wajah Ustaz lelah. Apa jawaban Ustaz? Saya diam aja. Lihat aja nanti. Kau kasih aja mikrofon, hilang ini semua. Belum ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidurnya kapan? Ketika dia menulis lalu mengantuk, tertidurlah dia dengan menempelkan kening ke atas buku. Ketika terbangun dia lanjutkan lagi tulisan. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan kulit belakangnya ke atas kasur yang lembut. Imam An-Nawawi. Lalu kau katakan Abdul Somad itu lelah ceramah kemari. Dia tidur saja, tidur. Di mobil tidur, di pesawat tidur, di hotel tidur. Belum ada apa-apanya. Bahkan kadang sedang sholat pun tidur. Tidak ada apa-apanya kita ini. Belum ada apa-apanya dibandingkan Ahmad Al-Maraghi yang menulis tafsir Al-Maraghi. 10 tahun dia selesaikan tafsir itu. Apa kata dia? Aku sehari tidur hanya 4 jam karena aku perlu menulis tafsir Al-Maraghi. Aku mesti memperhatikan anak istriku. Aku juga harus menulis dan berceramah, mengajar di kampus. 4 jam aku tidur dalam sehari. 10 tahun aku selesaikan tafsir Al-Maraghi. Belum ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu bandingkanlah dengan para ulama, dengan para mujahid fi sabilillah. Maka kelelahan kita hari ini, kantuk adik-adik anak-anakku sekalian akan dibalas dengan surga Jannatun Na'im. Perjalanan ini singkat sahabat. Perjalanan ini singkat kawan. Perjalanan ini singkat sahabat. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada pemisah di tengah. La yabghiyan. Dia tidak akan pernah bersatu. Antara muslim sejati dengan muslim awal-awal tidak pernah ada titik temu. Di sana ada sekuler, di sana ada liberal, di sana ada komunis, di sana ada Syiah, di sana ada kafir. Mereka satu partai itu bernama Aliansi Ahzab.
Kapan? Dulu. Namanya perang Ahzab. Hizb partai. Hizbani, dia partai. Ahzab, partai-partai. Perang itu bernama perang Ahzab. Karena ada 3 koalisi. Siapa dia? Yahudi, kafir musyrik, dan munafik. Perang itu bernama perang Ahzab. Tapi juga disebut dengan perang Khandaq. Mengapa disebut Khandaq? Parit. Karena Salman Al-Farisi bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku punya ide, strategi untuk menghadapi mereka? Apa idenya Salman? Bagaimana kalau kita buat parit panjang? Kita buat parit panjang dan lebar, sehingga kuda kafir musyrik tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Silakan. Maka digadilah parit panjang. Parit panjang itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq, disebut juga dengan perang Ahzab. Koalisi 14 abad yang lalu sudah diajarkan koalisi. 3 berkoalisi, kafir, musyrik, munafik, dan Yahudi berkoalisi. Maka jangan heran dengan koalisi-koalisi ini, karena ini biasa dalam perjalanan panjang. Hanya orang yang baru tahu sejarah saja yang terbengong dan terbingung. Bagi kita ini suatu yang biasa. Di mana Muslim berada? Muslim sejati berada di tengah kancah peperangan. Mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka sholat di masjid, dan orang yang sholat di masjid itu sifatnya 5. Innama ya'muru masajid Allah man beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ata zakat, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Takutkah Abdul Somad? Tidak. Mengapa Abdul Somad tidak takut? Di sebelah kiriku tentara, di sebelah kananku polisi, di sebelah kananku pengacara, di sebelah kiriku jawara. Apa namanya? Japar, jawara, dan pengacara. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan Ustaz Somad? Dari mulai pintu sampai ke dalam, para jawara-jawara dengan golok-goloknya. Luar biasa. Padahal itu diasah tajam, bukan untuk sekarang. Nanti Idul Adha baru dia keluar. Insya Allah kita semua tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia yang ceramah orang tersenyum, dia yang ceramah orang tertawa. Orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius, tapi ada yang ketakutan, ada yang kekhawatiran, ada. Ternyata orang kalau sudah takut, orang tertawa pun orang takut. Dia belum serius saja orang sudah takut. Dia ketawa-ketawa aja orang takut. Dia kurus saja takut. Gimana kalau dia ikut fitness? Gimana kalau dia serius? Takut, dia baru megang mikrofon. Ini orang harus diusir. Ini orang harus dideportasi. Karena dia bisa merusak suara. Kenapa? Karena suara dia menggelegar. Karena suara dia kuat. Oleh sebab itu kalau masjid-masjid yang tidak siap kayu-kayunya, yang kira-kira tanggal baut-bautnya, maka jangan undang dia. Masjid ini berani mengundang. Kenapa? Karena memang tidak ada kayu dan baut. Karena masjid ini belum siap. Maka yang punya uang banyak, siapkanlah masjid ini. Jangan sampai kita dikutuk Allah Subhanahu wa taala karena rumah megah mewah, sementara rumah Allah dibiarkan. Rumahmu yang besar, 2 lantai 4 kamar, yang kebetulan sama ciri-cirinya, jangan tersinggung. Wah, rumah saya itu. Bukan, kebetulan saja. Ingat, rumah kau akan tinggal, rumah besar kau akan tinggal. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata rumah besar itu diwarisi oleh istrimu. Lalu setelah itu tak lama istrimu menikah dengan brownies. Dulu yang membeli tanah itu engkau, yang membeli semennya engkau, yang mencari arsiteknya engkau, yang menggambarnya engkau.
Sekarang yang tersenyum manis di rumah itu siapa? Anak muda yang sekarang menjadi suami kedua bagi istrimu. Tahu di mana? Kau dimakan cacing tanah. Tapi kalau kau pernah belikan 2 kotak keramik, kau belikan 2 sak semen, itulah yang akan menjadi kekal dan abadi. Mana kotak? Keluarkan. Kalau tidak ada kotak, sorban. Mana sorban? Saya dikasih sorban, tapi sorban ini tidak bisa menampung duit. Oh enggak. Keluarkanlah, bagilah. Ustadz itu hanya ceramah saja, ceramah sedekah, ceramah sedekah. Maka dia sendiri pun tak sedekah. Kebetulan untung saya bawa dompet subuh nih. Jangan dompet-dompetnya. Muhammad Husni Tamrin. Yang ada isinya Muhammad Husni Tamrin. Satu lagi Pangeran Antasari. Agak besar dikit, itu Tuanku Imam Bonjol. Agak besar lagi itu bukan Sultan Mahmud Badarudin. Baru banyak betul duit 2000. Tak ada yang besar, ambil aja lah semua. Inilah ceramah yang paling menyedihkan selama. Asal dilihat ke sana menetes air mata. Dah, bawa ke sana. Kelilingkan terus. Yang tidak ada duitnya, masukkan kartu-kartu ATM-nya ke dalam. Lengkap sama PIN-nya sekalian. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'kal tafafnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk, tak perlu ribut bersuara, karena mengeluarkan duit tak perlu pakai suara. Ribut, rupanya 2000 perak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu khawatir, tak perlu takut. Anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini sekarang, ini yang akan menjadi besi berani magnet 10 tahun yang akan datang. Khawatir luar biasa. Mereka dirusak dengan sekuler, mereka dirusak dengan liberal, mereka dirusak oleh komunis, mereka dirusak oleh aliran sesat, mereka dirusak oleh sinetron Korea, mereka dirusak oleh boy band, mereka dirusak oleh lady boy, bencong, mereka dirusak oleh HIV/AIDS, mereka dirusak oleh zina. Tapi insya Allah mereka tidak akan rusak. Kenapa? Mereka akan dididik sekolah Islam terpadu. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, na'uzu, matilah kau dimakan cacing tanah. Memangnya nanti kalau sakaratul maut, anak kau yang pandai main keyboard, kau panggil guru keyboard, kau bayar sekian juta. Nanti kalau kau mati, anakmu akan membuka keyboard, akan dinyanyikannya lagu Kau terimalah lagu beserta keyboard-keyboardnya di alam barzakh sana. Tapi anakmu yang sekolah di Islam terpadu, dialah yang akan membaca di tengah malam, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan itu anak kita insyaAllah. Dengar suaranya kecil mengucapkan amin, kata dia. Amin, berarti dia hadir di ini. Mungkin umurnya masih 5-10 tahun. Sekarang dia baru kelas 1 SMP, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun dia kuliah S1. 2018 dia kelas 1 SMP, 2028
dia sudah lulus PNS 2038, dia akan menjadi calon anggota legislatif, dia yang akan mengeluarkan perda syariah. Allahu Akbar. Dia akan menjadi bupati wali kota, dia yang akan menerapkan sholat berjamaah kepada pegawai kantor-kantornya. Allahu Akbar. Hari ini kau boleh berputus asa, hari ini kau boleh berduka, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Lihatlah mereka yang sedang berseragam pink, 3 orang, trio maut. Mereka akan membunuh. Mereka akan membunuh kebodohan. Mereka akan membunuh kejahilan. Mereka akan menjadi pasukan jindun min junudillah, tentara Allah. Dan ketika mereka nanti berkumpul reuni bersama, mereka akan buat nobar nonton bareng. Filmnya apa? Apakah Manchester United dengan Liverpool? Apakah Real Madrid dengan Barcelona? Tidak. Mereka akan nonton ceramah Ustadz Somad 20 tahun yang lalu. Mereka berkumpul dengan anak mereka, dengan istri mereka, dengan pasang layar besar. Mereka tonton. Videonya dari mana? Itu yang merekam itu semua. Mereka simpan file di laptop mereka. Mereka tonton. Mereka lihatkan ke istri mereka. Mereka tunjukkan ke anak mereka. Setelah itu mereka reuni bersama, mereka menonton dan anak mereka bertanya, "Papa, papa, papa." Ya, itu siapa? Itu Ustadz Somad. Di mana dia sekarang? Dia sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap lahir dan menetes ke makam. Sedih gak kita? Tidak. Abdul Somad tidak pernah sedih sedikit pun, karena mati hanyalah perpindahan. Dulu pun aku juga pindah dari alam roh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau sedihkan? Kau tak pernah mati, kau hidup. Kau hidup dalam dunia, kau hidup saat kau hidup di surga, kau hidup. Kau tak pernah mati. Orang berkata kau mati, sudah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati, baik saya, dia hidup. Walakin la tas'urun. Tapi mereka tidak bisa merasakan kehidupanmu. Jangan pernah kau merasa mati, saudara. Buya Hamka tak pernah mati. Buya Muhammad Nasir tak pernah mati. Mbah Hasim Asy'ari tak pernah mati. Dari pegangannya nampak duitnya banyak. Tapi dari beratnya saya khawatir ini uang kerincing semua. Insya Allah kita hitung nanti bersama, umumkan besok. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Kalau kurang banyak, buat sekali lagi sampai masjid ini benar-benar utuh berdiri. Dan nanti ketika sudah selesai, undanglah saya peletakan keramik terakhir. Jangan undang saya peletakan batu pertama, karena saya trauma. Masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang belum selesai. Setiap saya lewat di situ saya merasa berdosa. Dan sampai sekarang saya tidak mau diundang pengajian ke situ. Karena pasti judulnya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Ya Allah, selesaikanlah masjid kami ini, ya Allah. Setiap kami melihat dinding-dindingnya sakit hati. Sudah menangis, juga keluar duit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu subuh ini, pertemuan kita ini karena Allah, bertemunya di rumah Allah bersama hamba-hamba Allah yang dikaji hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan hanya satu, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Saya diberikan informasi hanya ceramah sampai 6.15 saja. Sisanya 6 sekarang 15 menit kita jawab pertanyaan. Ini kalau tidak dijawab
nanti dia pasti marah karena dia sudah mengeprintnya dari rumah. Diketik, diprint, walaupun tinta hitamnya sudah habis, tapi dia tetap semangat dengan tinta biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan selalu dipermudah urusan dunia akhirat. Amin. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika saya minjam 1 juta, kemudian peminjam mengembalikan 1 juta, tapi dia memberi uang tambahan 100.000, kata dia itu ucapan terima kasih karena sudah membantu. Apakah ini hukumnya riba atau tidak? Dua pendapat. Pendapat pertama, tidak riba. Karena dari awal tidak ada kesepakatan dalam akad, maka tidak riba. Pendapat kedua, riba. Kenapa? Karena dia beri uang itu karena minjam uang. Andai tidak ada transaksi minjam-minjam itu, adakah dia memberi engkau 100.000? Tidak. Kecuali selama ini memang dia baik. Ketemu 100.000. Asal ketemu 100.000. Asal ketemu 100.000. Pokoknya asal nampak wajah dia, 100.000 nih. Jadi gimana Pak Ustadz? Saya condong pendapat pertama, silakan. Saya condong pendapat kedua, silakan. Saya tidak mau mengatakan, ini haram. Masa haram Pak Ustadz? Haram. Kalau kita bagi dua Pak Ustadz, ada dua pendapat. Ini nggak mau gitu. Walaupun tak kau bagi ke saya sebutkan dua pendapat. Jangan ketika didesak baru sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah ini. Teman saya minjam uang ke bank konvensional. Pada saat akad teman saya tidak keberatan dan sanggup bayar bunganya. Begitu juga saat kredit rumah. Dia tidak keberatan. Saya sudah bilang itu riba, tapi kata teman saya, kalau saling menyetujui tidak riba. Oh, begitu. Jadi kalau sama-sama ridho, saya senang kok. Itu enggak riba. Jadi kalau begitu ceritanya enggak ada zina. Karena orang berzina sama-sama ridho. Jadi yang zina itu kalau diperkosa. Kan itu cerita yang kemarin tentang LGBT itu. Yang homo itu. Kata dia, kalau sama-sama suka, homo sama-sama suka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diperkosanya, lubang taiknya itu baru. Mengapa mereka itu merasa tersanjung? Karena yang dipakai istilahnya istilah keren, LGBT. Padahal kan pencinta lubang najis. Kenapa pakai istilah lembut? Ustadz itu vulgar. Jangan pakai lagi ceramah. Saya tidak senang dengan bahasa dia. Berarti kamu pencinta LGBT. Betul kata Nabi. Enak aja. Jadi marah saya jadinya kan. Dia bilang kalau sama-sama ridho menjadi tidak haram. Sepakat seluruh orang di Bogor bahwa jilbab tidak wajib. Apakah hukum Allah menjadi jatuh? Tidak. Hukum Allah tidak jatuh karena kesepakatan manusia. Hukum Allah tidak batal karena sama-sama ridho. Kalau sudah haram, kata Allah haram. Walaupun kau senang melakukannya. Jadi bukan masalah senang tidak senang. Ini bukan masalah like and dislike. Ini masalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mohon doanya Ustaz. Mudah-mudahan santri dan siswa insan tama menjadi anak yang soleh dan solehah. Memang itulah kita doakan dari tadi. Kan dari tadi itu aja doa kita. Dimintanya juga lagi, kita tambah. Ustaz mau tanya, bagaimana caranya mendidik anak menjadi soleh, faqih, dan menjadi muslim sejati? Yang pertama, pilihkan ibunya yang solehah. Hanya istri solehah. Saya cuma sekali sama Bang Roma, tapi pengaruhnya luar biasa. Sekali saya satu majelis dengan beliau.
di rumah Ustadz Solmed. Tapi luar biasa. Siapa yang tidak memilih istri solehah terlalu, kata Bang Romo. Bagi yang belum nikah. Yang sudah nikah, jaga sajalah yang ada itu. Kau dempul-dempul aja lah sikit-sikit. Tapi bagi kalian yang belum nikah, kalian yang lajang-lajang yang belum nikah, kalian cari istri solehah. Nampak jilbabnya panjang, raut matanya tidak gatal, dia menunduk, kalaupun lihat sikit-sikit, apa-apa. Maka kau pinang dia, jangan ke dia langsung. Peminang itu kepada walinya. Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam. Saya ingin anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hubungannya masa? Saya lihat yang paling sesuai untuk ibu dari anak-anakku itu adalah nominasi pertama jatuh pada anak Pak Haji. Kata Pak Haji, kau bawa apa? Aku hanya membawa iman dan Islam, Pak Haji. Kata Pak Haji, kau makanlah iman dan Islam. Tapi kalau calon mertuanya soleh baik juga, dia pun ingin supaya cucunya orang baik-baik, dia tidak gila materi harta. Kau nikahkan anakmu karena pria itu kaya, kaya harta akan binasa. Kau nikahkan anak gadismu karena laki-laki itu ganteng. Hari berubah, musim berganti. Pertama dia memang tegak, gambar tatunya ular kobra. Tapi setelah dia kena kencing manis, diabetes, jadi cacing. Tapi kalau kau nikahkan anak gadismu itu kepada pria yang soleh-soleh subuh ini, InsyaAllah, maka kau carilah siapa anak-anak gadis Pak Haji yang ada di sini. Tak usah jauh-jauh. Kau pantau aja, agak 3 kali subuh ini nampak tuh insyaAllah. Yang pertama, carilah ibunya. Karena kalau ibunya hafal Quran, walaupun tidak 30 juz, istrimu hafal berapa juz? 30 juz. Kamu juz 30. Paling tidak pas sedang masak pasti dia baca Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Anaknya yang di bawah hafal, anaknya yang sedang dalam kandungan mendengar, anak dalam kandungan itu mendengar. Buka surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Anak dalam kandungan tenang. Tapi kalau dapat kau bini hantu, sambil masak dia kucing garong yang racun, sambil masak dia datang suami dari belakang, hancurlah. Suaminya baik, pejuang subuh, istrinya solehah. Suaminya Abdullah, hamba Allah. Istrinya Aminah, perempuan yang amanah. Lahirlah anak terpuji. Siapa dia? Generasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad marhaba. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Disambut saat dia lahir, lalu disusukan oleh ibunya. Jangan kau susukan anakmu ke kaleng, nanti anakmu jadi besi Robocop. Jangan kau susukan anakmu ke sapi,
Nanti dia menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan. Mau kau bawa ke masjid, ayo ke masjid nak. Mau. Nah, lalu kemudian tak berhenti kau ajar. Saya tak bisa ngajar anak saya. Saya sibuk. Saya ini wanita karir. Suami saya bisnismen. Kalau kau tidak bisa mengajar anakmu, kau serahkan dia ke sekolah Islam terpadu. Insan Tama. Mana mereknya? Insan Tama. Inilah dia. Insya Allah anak-anakmu akan selamat. Dia pohon kecil. Pohon besar, kau letakkan di luar, insya Allah angin kencang datang, dia tidak akan patah. Betul. Tapi pohon kecil harus kau jaga di dalam. Makanya pohon kecil ini dibawa masuk masjid. Karena kalau di luar angin kencang dia akan patah. Pucuknya akan dimakan ulat. Ulat menyerang pucuknya. Apa kata ulat? Pucuk, 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 pucuk. Makanya harus dijaga. Yang bisa menjaganya siapa? Kau sekolahkan anakmu SMP. Habis dari SMP dia cabut masuk ke mall. Habis itu apa? Dia beli lem. Buka tutup lem. Maka satu-satunya yang bisa menyelamatkan anakmu hanya satu. Sekolah Islam terpadu. Insan Tama, dia akan menjadi insan manusia utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dan setelah nanti dia usia mau menikah, jangan kau katakan kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, masalah nikah cari sendiri. Jangan. Kita harus buat tim fit and proper test. PCM, penerimaan calon mantu. Ketua Abdul Somad LCMA. Tim ketua masjid. Tim ketua yayasan. Seleksi saya. Saya seksi seleksi. Kamu mau meminang anak Pak Fulan? Iya Pak. Dapat Quran berapa juz? Enggak banyak sih. Ada Pak. Berapalah. Nama kamu siapa? Nama saya Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Sesuai dengan nama. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Peserta nomor 2. Nama kamu siapa? Torik Pak. Baca wasama'i wat Torik. Wasama'i wat Torik. Mantap kolkolahnya. Peserta nomor 3. Nama kamu siapa? Imran Pak. Baca Ali Imran. Wah. Panjang nih Pak, kata dia. Memang nama saya Imran Pak, tapi sehari-hari dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lulus. Kenapa? Nama saya dia sebut. Lulus ya. Akidah Islam ada wala dan bara. Bagaimana dimensi wala dan bara dalam masalah politik dan hukum yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika engkau mengambil kertas, di balik kertas itu ada gambar orang. Gambarnya sudah ada. Yang mana yang mau kau coblos? Maka ambillah paku. Saat itu kau sedang wala. Aku memilih orang ini. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Bagaimana track record dia? Apakah dia termasuk golongan ashabul yamin atau ashabus shimal? Mata, pandang dia baik-baik. Apakah fotonya putih, orangnya hitam? Berarti dia korban pencitraan. Sudah, jelas.
Lalu kemudian setelah itu pasang telinga. Inna sam'a wal basar, mata. Satu lagi belum kau pakai, wal fu'ad, hati. Maka kau mesti istikharah. Usolli sunnatal istikharah politik lillahi ta'ala. Gimana Bapak Ibu? Sudah dengar baik-baik? Sudah. Sudah pandang baik-baik? Sudah. Sudah istikharah? Sudah. Mana pilihan? Saya memilih gambar ini Pak Ustadz. Kenapa gambar ini yang dipilih? Kemarin dia ngasih sarung 2. Surat Yasin 3. Rebana 1 set. Kemarin pas datang ke masjid kami lagu Yadana, turun semen 1 truk. Betapa istikharahmu tidak lagi sejati karena sudah terkontaminasi. Ambil semennya, jangan coblos orangnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur panjang pada Ustadz. Jadi kenapa Ustadz selalu bacakan? Karena di dalam itu ada doa. Dan doa itu diaminkan oleh pria-pria soleh ini. Itu maka saya baca. Apa dibaca? Doa harus dibaca. Apa boleh saya mendoakan orang tua, anak saya yang sudah tiada ketika sujud solat wajib dalam hati? Boleh. Allahu Akbar. Tapi dalam hati, jangan mulut, anakku ya Allah. Nggak boleh. Keluar satu kata dalam bahasa Indonesia, batal. Aku ya Allah, mati. Batal. Tak boleh, dalam hati aja. Lama-lama, jangan. Apalagi kalau kau jadi imam. Makmumnya pitam di belakang. Bagaimana hukumnya bila seorang muslimah ahli dalam bidang inseminasi buatan membantu pemerintah dalam pengembangbiakan babi? Sedangkan saya pernah dengar ceramah Ustadz bahwa salah satu tugas Imam Mahdi adalah membunuh babi. Bagaimana dengan babi? Badateba baya bawabi, babi. La'ana Rasulullah, naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang jual beli anjing. Wa mahril bagi, uang dari hasil prostitusi. Wa ulwanil kahin, uang dari dukun. Dukun, prostitusi, anjing. Loh, di situ kan anjing Pak Ustadz. Anjing aja dilarang, apalagi kakaknya. Adiknya aja nggak boleh. Nah, sesuai itu jangan. Nggak ada barokahnya. Padahal kita ini hidup ini mau rezeki itu barokah. Barakallahu fi umrik Ustaz. Dia doakan saya, barakallahu fi umrik. Semoga Allah memberkahi umurmu. Kalau diucapin Allah barakallahu fi umrik, jangan senyum. Barakallahu umrik. Jawabannya wa fikul barakah. Kau pun juga dapat berkah. Atau wa iyyakum itu. Ustaz, saya mau tanya, sekarang lagi musim pilkada, ya? Yang nggak pakai musim itu pilkabe. Mohon nasihatnya dari Ustaz agar kami tidak salah pilih. Tidak. Doain saya dan keluarga Ustaz agar saya dan keluarga menjadi keluarga yang soleh-solehah, punya anak yang hafal Quran, selalu dijaga dari segala maksiat. Siapa membaca doa? Langsung. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami yang hadir ini ampunkanlah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah.
Wala maridan illa syafaitah. Yang kau uji dengan sakit, angkat penyakitnya, sembuhkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan dan ridhamu ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang akan menikah, berikan jodoh yang baik, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Wala rahiban illa anjabatah. Yang ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah, menjadi pejuang di jalanmu ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-waba'a wal-fahsya'a wal-riba wal-zina wal-munkar. Jauhkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka la yarhamuna. Jangan karena dosa kami lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram? Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. 1, 2. Tadi berdoa subuh, Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh kalau gitu tak usah dibelikan kelontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto-foto update status. Kasih. Wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. 4. Duit tadi dikumpul, pergi ke Makkah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram nih Pak Ustadz? Udah kandung dapat, mau dibuang mubazir. Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz, ini saya dapat nih ya, 1 juta. Kalau saya balikkan ke negara tak akan balik. Negara tak mau terima, udah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang 1 juta kemarin udah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustadz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak.
Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung, nih jantung sebelah kiri berdetak, terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak mati dah. Menyemprot darah haram nih naik ke otak, naik dia ke otak, menyembur ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Otak pendosa, penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong nih otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak, dan otak itu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak hilang. Kawan saya ada dulu di Mesir, kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran, tapi pas naik sepeda motor jatuh, itu agak hilang-hilang sedikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio rusak, terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi, elok dia balik. Coba bang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan hilang pula Al-Fatihah nih, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. 2. Bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram, modal haram, dikembangkannya bisnisnya halal, maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak kucing beranak itik. Haram pasti haram. 3. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram, hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya, itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus. Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak, mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya. Maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustadz, apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional. Riba haram. Saya tak bisa datang. Tolonglah Ustadz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang. Dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kue kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6. Saya puasa sunat. Azan saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kue tadi. Lemper, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah kuserahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kue haram. Masuk pengajian, ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian, ceramah, dikasih air putih segelas, minum. Selesai itu tanya jawab. Dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian, dari isya tanya jawab setengah jam, saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman, masuk jalan Nangka, mau mampir seafood, kerang rebus. Begitu mau turun, nampak saya orang buta memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa. Saya tanya dia, Bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput? Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kue kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama Bapak siapa? Purba. Si Purba lah yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kue haram tadi. Oleh sebab itu Allah menjaga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita makan haram.